pagi semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Novita Sari Paliama. Saya dari Prodi Teknik Kimia S1 angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerusakan lingkungan hidup di lingkungan di sekitar kita. Nah, kerusakan lingkungan hidup itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, juga makhluk hidup. Juga, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kerusakan lingkungan itu adalah tindakan yang dapat merusak lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisiknya atau hayati yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang kesinambungan. Kerusakan lingkungan sendiri itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah kerusakan dari manusia, di mana manusia itu menganggap lingkungan adalah sumber yang dapat dieksplorasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Lalu yang kedua itu adalah kesulitan teknologi, di mana masyarakatnya itu masih kesulitan untuk mencari teknologi yang ramah akan lingkungannya. Kemudian yang ketiga itu masyarakat bersinergi rendah. Di dalam masyarakat yang bersinergi rendah itu, kerusakan lingkungan itu dapat terjadi dikarenakan masyarakatnya itu tidak mempunyai keinginan yang ingin dicapai secara bersama. Ada beberapa persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia. Itu diantaranya yang pertama itu ada sampah. Nah, dari data Kementerian, Indonesia memproduksi 65 juta ton pada tahun 2016. Nah, hal ini mengalami kenaikan 1 juta ton dari tahun-tahun sebelumnya. Yang kedua itu adalah banjir. Nah, seperti kita ketahui, banjir itu sudah tidak hal yang lazim lagi bagi Indonesia. Nah, terjadinya banjir itu terjadinya itu karena beberapa faktor. Yang pertama itu adalah tersumbatnya selokan, lalu ada juga menggunungnya sampah, kemudian kerusakan hutan dan sungai yang tidak berfungsi. Lalu ada banyak lagi berbagai faktor yang terjadi yang sehingga mengakibatkannya banjir. Yang ketiga itu adalah pencemaran sungai, di mana permasalahan ini tergolong di Indonesia yang cukup serius. Nah, pencemaran sungai itu terjadi akibat ulah manusia yang membuang sampah industrinya itu ke sungai, sehingga mengakibatkan pencemaran sungai kita itu jadi terganggu. Lalu pemanasan global. Nah, pemanasan global itu meningkatnya suhu rata-rata atmosfer laut dan juga permukaan bumi. Nah, dampak yang terjadi akibat rusaknya ekosistem kenaikan global ini yaitu rusaknya ekosistem makhluk hidup, juga tenggelamnya pulau-pulau kecil, lalu banyak hal lainnya. Yang terakhir itu adalah pencemaran udara. Yang kita ketahui bahwa pencemaran udara itu diakibatkan oleh dari kendaraan manusia. Salah satunya itu kendaraan bermotor dan bermobil. Sehingga Polri menyebutkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 itu polusi udara itu meningkat. Ada beberapa contoh persoalan yang ada di Indonesia. Nah, ini ada contoh gambarnya. Yang pertama bisa kita lihat itu ada sampah yang menumpuk di Indonesia. Ini adalah gambar banjir yang sering kita ketahui itu terjadi di daerah Jakarta. Lalu di sini ada gambar pencemaran sungai yang diakibatkan oleh tindakan manusia yang sering membuang limbah pabrik ke sungai, juga membuang sampah ke sungai, sehingga mengakibatkan biota-biota di dalam sungai, ikan-ikan yang ada dalam sungai itu juga menjadi mati dan juga airnya itu mengalami pencemaran. Juga ada pemanasan global yang bisa kita lihat, itu ada pabrik yang mengeluarkan asap sehingga meningkatkan pemanasan global. Juga yang terakhir di situ ada pencemaran lingkungan yang diakibatkan di daerah pabrik. Lalu di sini ada upaya pelestarian lingkungan. Nah, upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, di mana pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Di sini ada 3 upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama itu kegiatan kuratif.
di mana kegiatan kuratif ini adalah kegiatan penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang gundul atau melakukan kegiatan reboisasi. Kemudian ada kegiatan perbaikan kondisi tanah. Nah, misalnya kita dapat melakukannya pada tanah yang telah tercemar bahan pestisida yang akan dinetralkan. Kemudian kegiatan rehabilitasi lahan kritis, itu misalnya pada tanah longsor, kemudian supaya dia itu dapat melakukan penanaman kembali untuk pohon-pohon untuk yang berakar kuat. Nah, di sini ada upaya pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan. Nah, yang pertama itu ada pembatasan kegiatan eksploitasi sumber-sumber alam. Yang kedua itu adalah penghematan pemakaian sumber alam seperti ada minyak dan bahan-bahan tambang. Lalu yang ketiga itu kita melakukan pengolahan tanah yang baik seperti melakukan terasering, terus memberi pupuk, lalu dan lain-lain. Yang keempat itu kita menghindari pencemaran tanah, air, dan udara. Nah, dari materi yang telah disampaikan terdapat kesimpulan yang dapat kita ambil, yaitu Indonesia telah memasuki tahap kerusakan lingkungan yang sangat parah. Selain karena faktor alam seperti bencana, faktor manusia pun turut menyimbangkan kontribusinya bagi kerusakan alam. Oleh karena itu, upaya-upaya lain yang telah disebutkan dalam pembahasan tadi itu kita harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya memelihara lingkungan hidup agar generasi penerus kita menikmati sumber daya dari tanah air sendiri. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi kerusakan lingkungan hidup yang ada di lingkungan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan selamat pagi.